And 3, 2, 1. Hello Alto listeners and Alto family, welcome back to Kupas Divisi. Yeay. Oke, balik lagi nih sama Indi, ya kan, yang nge-host Kupas Divisi. Dan Kupas Divisi sekarang punya siapa sih? Divisi apa sih yang ini Kupas, ya kan? Nah, divisi ini adalah divisi yang katanya paling banyak orangnya, ya kan? Waduh, dari seluruh Alto ya guys ya. Ini adalah divisi yang paling banyak, paling rame nih. Tetangga, neighborhood, RT, RW, semuanya direkrut nih untuk jadi ada di sini kayak gitu kan. Jadinya seru banget. Nah, tapi sekarang dari segenap RT RW divisi ini kayak gitu ya. Aku ngajak 3 orang paling maknyus, ya kan? Let's welcome divisi IT of Alto. Ya, mantap. Oke, kita kenalan dulu ya, karena ada ini kan, ada kata-kata tak kenal maka tak sayang kan? Ya kan, kita tidak menyayangi satu sama lain, ya kan, karena kita sama-sama anak cucu Adam. Ya, kita boleh kenalan dulu dong dari yang sebelah aku nih. Halo Mas Yoyo. Halo. Hai Mas. Apa kabar Mas? Luar biasa. Waduh, luar biasa. Mantap. Terima kasih. Iya. Salamnya ala motivator ya, nggak apa-apa. I like nih. Gimana kabarnya Mas? Kenapa? Kabarnya bagaimana Mas? Kan udah tadi. Oh udah ya? Luar biasa udah. Oh iya luar biasa. Emang gitu anaknya. That's IT. Oh iya. That's IT ya. Udah agak bisa kebaca nih patternnya. Oke. Gimana? Ini deh aku reshape pertanyaannya. Apa kabar dalam hampir 2 tahun kita WFH ini? Bagaimana WFH ini ya? Enak sih. Oh enak ya? Enak. Ada enaknya, ada enaknya juga sih sebenarnya. Oke. Tapi banyak kan enaknya sih. Banyak enaknya. Enjoy ya so far ya. Enjoy. Sehat-sehat berarti ya? Sehat. Luar biasa. Mantap. Oke. Thank you so much Mas Yoyo. Nah, sebelah aku lagi nih ada Pak Wege. Hai Pak. Gimana Pak kabarnya? Baik. Oke, baik. Gimana? WFH sama nih pertanyaannya. Bagaimana? So far WFH definitely interesting ya. Oh, interesting. Oke. Iya. Maksudnya ya memang enak, kayak Yoyo bilang enak, kita nggak perlu istilahnya bangun, nggak perlu ngapa-ngapain, bisa langsung bawa komputer gitu kan. Iya ya. bener sih. Ternyata bos gue kayak gitu ya. Cuma buat gue sih jujur I miss the interaction with my team ya, terutama kayak dengan Yoyo, dengan Willy, juga dengan Agus, Hendry dan yang lain-lain. Juga sama timnya kadang-kadang itu yang kita nggak dapetin gitu loh kalau pada saat kita kerja dari rumah, karena semuanya kan meeting langsung diskusi something. Kalau misalnya lagi di kantor atau apa ya, sometimes there are shit we talk about gitu ya. Gosip time. Iya. Sensor time. But that actually make us closer sih. Oke. Justru itu ya, human interaction memang penting. Iya, so far it's good lah. Iya. Tapi masih sane ya. Iya, so far we still sane. Oke. Ya, thank God. Oke, thank you Pak Wege. Sama-sama. Oke, dan next nih. Halo Kak Willy. Halo. Hai, gimana kabar Kak Willy? Baik. Oke. A bit busy Wah, untuk urusan kantor dan non kantor, but ya still alive. still alive ya, thank God. Sama nih pertanyaannya. WFH gimana nih? Oke. WFH awalnya sih tough ya, karena mungkin kebiasaannya memang gue orangnya lebih ke plan. Jadi kalau misalnya sebelum mulai hari itu udah tahu nih mau ngapain aja. Tapi biasanya kan karena biasanya plan berpuluh-puluh tahun kerja kan ya udah pasti meeting ke klien ini, ketemu sama divisi ini gitu loh. Nah, sekarang kan semuanya virtual tuh. Jadi ya planningnya agak sedikit kacau sih jujurnya gitu loh. Ya bisa dibilang sih. Karena ya, virtual itu lebih susah karena dimana kondisinya kalau misalnya lu plan meeting aja tumpang tindihnya itu highly chances kejadian. Kalau fisik kan enggak gitu loh, karena lu nggak akan ke split orangnya untuk multiple meetings gitu. Betul. Jadi itu challenging banget sih pas WFH ini. Dan ya kayak yang tadi kayak bos gue bilang gitu bahwa
miss the interactions, terutama gossip time-nya sih. Benar. Gitu. Iya. I should use that word ya. Lesson learned. Tuh kan lesson learn ya. Nanti nggak Gitu dibagi gosipnya. Oke. Great that you gentlemen are great ya, in a great condition kayak gitu ya. Nah, tapi boleh nggak sih ceritain sedikit tentang sebenarnya role-nya Pak Wegi, role-nya Ko Willy dan juga Mas Yoyo itu apa sih di IT? Boleh dari Pak Wegi dulu mungkin ya. Oh, oke. So I start. Gue kebetulan adalah head of IT di Alto. I'm taking care all the technology part of execution, planning dan segala macam dari Alto. Tentunya juga dari direction dari CTO kita ya, Pak Patriko, juga dari CEO kita Pak Arman. And how to implement that. Dan juga target kita kan 99.9% or 99.49 ya, kalau nggak salah 49 SLA. Jadi kita ngelihat gimana cara implementasinya, apa yang mesti diperbaiki, gimana cara ngebangunnya, facingnya, dan juga mesti ngeliatin dari segi software arsitekturnya, dari infrastruktur arsitekturnya kayak gimana supaya semuanya itu berjalan dengan baik, juga tidak pernah, kalau perlu tidak pernah ada downtime, ya kan? Jadi kebetulan juga gue dibantu sama Willy, gue dibantu sama Yoyo, dibantu sama juga ada tim-tim yang lain, ada Henry, ada Agus dan segala macam. Jadi ya istilahnya buat gue nyediain pagar. Iya, jadi maksudnya memberikan anak-anak ini arahan gimana supaya target tercapai, tapi mereka juga bisa berkreasi, berkembang, berinovasi. Tapi maksudnya tetap aja dalam batas yang memang diperlukan. Bukannya tiba-tiba kesana nggak jelas nggak tahu ngapain gitu kan. So I try to build the environment in such way dimana we all respect each other, we all can work together, and we still able to innovate and berkreasi yang tadi kalau gue bilang tadi. Tapi ada batasannya. Di mana batasan-batasan ini? Ya just in certain way, just like a parents lah ya. In the sense gitu. Kalau kayak anak sekolah kayak jangan keluar pagar ya gitu. Oh iya bener ya, makanya ini ada pagernya nih. Jadi kalau ada yang udah mulai keluar dikit ditarik. Kalau masih bandel juga dikemplang. Waduh, udah berpengalaman dikemplang ternyata ya. So far sih belum pernah sih. Woi, mantap. Sebuah prestasi ya. Achievement nih. Oke. Thank you so much Pak Wegi ya. Berarti memang kita di sini lagi sama head of IT-nya di Alto ini nih. Wah, beruntung banget nih kita pada hari ini ya. Nah, nextnya nih kalau misalnya untuk Ko Willy ngapain sih role-nya di sini nih? Oke. Title gue sih kalau di IT sih Solution Architect Manager. Jadi banyak kan taking care of non-technical things. Non-technical ya, jadi di IT kan skill setnya mostly technical ya. Jadi mau infra, server, coding, segala macam. Nah, untuk part yang non technical, gue yang ngurusin gitu loh. Karena orangnya emang gak kuat coding, lemah di coding, server kagak ngerti. Taunya cuma handphone. Gitu ya. Gitu. I need to make a little quick correction on this. He's not exactly, dari sisi Willy bukan orang yang technical in the sense dia ngerti protokol ini, coding ini gimana. Tapi justru Willy ini dibilang nggak technical nggak juga lah ya. Dibilang technical karena justru si Willy ini sebagai solution architect dia bisa ngelihat suatu sistem itu justru gimana ngomongnya 30,000 feet above gitu. Jadi bisa ngelihat secara keseluruhan gimana cara ngebangun solution itu end to end. Ini butuh apa, justru dia ngerti. Kayak gitu. Meskipun ini caranya gimana, dia bergantung sama Yoyo, sama Henry, sama Agus kayak gitu-gitu. Jadi kalau menurut dia orang nggak teknikal, memang tidak seteknikal yang lain, tapi he's still quite technical. Oke. Dan punya skill sales juga. Skill sales juga diperlukan ya. Betul. Dipromosikan. Duh, nanti dulu segmennya masih di sini ya, kita masih di Kupas Divisi. Oke. Backgroundnya sih soalnya kan dulu pre-sales ya lama gitu loh. Jadi ya memang yang kayak kata Pak WG untuk dari hal solutioning memang I take care of that gitu loh. Ya mungkin anggapan gue adalah
kurang technical, tapi mungkin bagi yang lain oke, ini udah more than technical enough gitu loh. Apalagi di payment space gitu. Nah, selain yang di solutioning, gue juga pegang IT PMO. Jadi that's not technical kerjaan gitu. Jadi PMO lebih banyak managing ke resource allocations, kemudian schedule dan segala macam, dan other admin things yang bos gua kurang bagus kalau misalnya admin kayak nge-keep dokumen, BAST. Nah, itu di gua gitu. Wah, guilty as charged ya, Pak ya. Tapi memang berarti Kowil ini lebih holistik yang ngelihatnya ya di IT nih, lebih ya strategical juga kayak gitu ya. Yes, betul. Oke. Betul. Oke, thank you Kowili. Nah, nextnya nih Mas Yoyo nih. Kalau Mas Yoyo ngapain nih? Kalau gue di IT Infra Network. IT Infra Network itu mungkin agak sedikit kebalikannya dari Om Willy tadi ya. Kalau Om Willy kan lebih high level, bisa melihat solusi secara keseluruhan. Kalau saya fokus di networknya, di jaringannya. Jaringan. Ya, di jaringannya. How to connect all the infrastructure each other, bisa ngobrol satu sama lain, bisa saling komunikasi satu sama lain. Misalnya, oh ini ada project baru nih, ada aplikasi baru. Oh ini ternyata nih aplikasi barunya nih perlu ngomong pakai protokol apa, port berapa. Nah ini perlu kita open portnya supaya bisa saling ngomong dan seterusnya. Gitu ya, kita istilahnya lebih low levelnya lah. Kalau tadi Will itu yang lebih high levelnya, kalau tempat gue lebih low levelnya. Oh gitu ya. Ibaratnya di kolong meja tempatnya. Oh, kolong meja. Waduh. Tarik kabel. Tarik kabel. Oh Bener, gitu. tekan kabel. Oke. Berarti kalau gitu nih dari semua yang udah dijelasin itu ya, role-nya Pak WG, role-nya Ko Willy dan juga Mas Yoyo gitu. Ada apa lagi sih role-role di IT? Mungkin boleh dijelasin dong sama Pak WG. Jadi di IT in general gua bagi jadi tiga area. Tiga area itu yang satu area pertama adalah engineering, area kedua bisa dibilang IT ya. Berikutnya adalah dari sisi managed services, kurang lebih seperti itu. Nah, kalau dari sisi engineering itu di situ ada development, ada QA, ada DevOps. Jadi engineering kurang lebih di situ. Development ya kita bikin program baru, build satu application kayak gitu. QA tentunya yang akan ngetes. DevOps adalah yang mengautomate beberapa pekerjaan-pekerjaan seperti doing regression and things like that, building pipeline supaya di barang yang sudah di-develop bisa automatically di-deploy ke production dan segala macam. Kayak gitu-gitu. Nah, berikutnya juga adalah yang gue sebut dengan IT, di mana di sini mostly adalah infrastruktur. Di dalamnya ada Yoyo dan juga Henry. Yoyo pegang network. So actually dia dan Henry yang pegang infrastruktur, server. Jadi server kan ada ya kayak mesin-mesinnya gitu. Dan mesin ini kan harus komunikasi dengan satu sama lain. Itu tugasnya Yoyo. Terus berikutnya juga di dalamnya ada support. Application support, di mana kita di sini ada IT NOC, ada application support juga. Sekarang yang nge-lead si Anto ya. Rahadianto. Jadi support ada di situ. Terus berikutnya adalah managed services, di mana di sini di dalamnya ada PMO dan juga melakukan managed services untuk produk-produk yang kita lagi lakukan sekarang. Misalnya ada CMS, ada BIFAS, that is correct. Dan itu kan memang produk yang memang di-lead dan di-define oleh IT, divisi IT. Jadi di sini kebetulan dari sisi Willy yang yang nge-lead terhadap function tersebut. Seperti itu. Jadi kurang lebih in high level kurang lebih seperti itu. Of course kita expect managed services nggak akan terlalu banyak orangnya, tapi untuk dari sisi engineering definitely we will need a lot of people karena kita juga banyak produk yang harus di-develop dan segala macam. Juga dari produk yang di-develop kita juga butuh banyak QA. Seperti itu. Itu yang bakal mungkin kemungkinan besar divisi yang akan paling gede nanti di engineering. Oke. Nah, kalau dari penjelasannya Pak WG, dari penjelasannya Ko Willy dan Mas Yoyo kayak gitu ya. Ini ya benar-benar
apa ya? Aku tuh ngelihatnya tuh kayak kerangka kalau IT tuh dari sebuah tubuh gitu ya. Jadi menyupport si badan itu untuk jadi tegak. Kayak gitu kan. Nah, sebenarnya tapi boleh nggak sih diceritain kesehariannya itu anak-anak IT itu mungkin dari gentleman bertiga di sini itu tuh mengerjakan apa sih sampai bisa jadi si kerangka tersebut sampai bahkan orangnya nih dari yang punya kerangka itu tuh bisa berjalan kayak gitu. Mungkin dari Ko Willy dulu deh. Oke. Yang pasti sih bukan buka detik.com dulu sih buat baca gosip. Iya, yang tadi ini bilang gitu loh bahwa kerjaan mostly IT adalah kerangka dari sebuah tubuh, which is mungkin kita bisa asumsikan tubuh itu adalah bisnisnya auto operate gitu kan. Nah, kalau dari sudut pandang atau skopnya kerjaan gua sih lebih memastikan bahwa kerangkanya atau rangkanya ada di posisi yang benar. Saling integrasi, terkoneksi dengan part-part yang memang benar bisa bekerja bersama gitu loh. Nah, itu yang gambarannya lah gitu loh. Karena kan gua datang dari solutioning kan. Jadi ya gimana gue harus menggambarkan, memetakan setiap komponen agar bisa berinteraksi dengan benar gitu loh. Karena ya untuk kayak urusan bisnis Alto sendiri kan bukan cuma satu single system bisa serve untuk semua produknya Alto gitu loh. Kita ada multiple products, kita ada multiple system, ada urusan yang untuk ke member, ada yang urusan untuk internal juga, pembukuan dan segala macamnya. Jadi ya itu dimana ya skop gue adalah memastikan kerangka-kerangka itu ada di posisi yang benar dan saling berinteraksi dengan kondisi dan posisi yang benar juga kayak gitu sih. Tapi apakah itu dipastikan setiap hari kok? Harus dipastikan, tetap akan direview karena gini, kondisinya adalah requirement itu datang dan most of the time akan berubah sebenarnya gitu loh. Karena tergantung dari strategi bisnis, tergantung dari keadaan pasar. Jadi ya harus direview secara berkala sih gitu. Untuk memastikan aja karena harus bisa keep up dengan strategi bisnisnya Alto. Dengan tubuhnya gitu loh. Iya. Harus kemana, mau ngapain gitu. Oke, mantap. Nah kalau misalnya Mas Yoyo sendiri, kayak gitu kan tadi kan menghubungkan ya itu kata kuncinya kayak gitu. Tetapi sehari-hari tuh ngapain sih kalau misalnya Mas Yoyo nih? Oke, kalau di tim network itu pertama ya, kita di awal tahun pasti ada yang namanya target atau bukan target ya apa ya target lah ya kita di tahun ini mau ngapain aja, so kita set kita mau bikin supaya networknya bikin kayak begini, supaya bikin misalnya lebih automatic failover, bikin membernya bikin redundant link, bikin macam-macam gitu ya. Kita udah punya set of program yang mau kita jalankan dalam setahun gitu ya. So apa sih yang sehari-hari kita lakukan? Pertama kita bikin planning untuk eksekusi setiap project yang mau kita jalanin tuh gimana. Ya, let's say terakhir project yang gua jalanin di Alto itu butuh planning sekitar 3 bulan atau 4 bulan hanya untuk mengorkestrasi satu pekerjaan yang kurang lebih timeline-nya cuma 3 jam. Gitu. Jadi ya kenapa? Karena ibaratnya adalah ini rumah udah jadi, rumah udah terbangun udah jadi. Kita perlu memperbaiki satu hal yang adanya di dasar. Let's say kita mau memperbaiki cakar ayamnya. Salah-salah, ini rumah roboh. Iya betul. Gitu. Makanya untuk memperbaiki satu hal yang sifatnya basic, yang sifatnya sangat mendasar. Mungkin kelihatannya sepele gitu ya, cuman gitu doang kok. Iya, tapi resikonya luar biasa gitu loh. Karena apa? Karena pada saat itu bisa jadi blackout impact ke semuanya. Makanya untuk bisa melakukan pekerjaan ya, let's say cuman 3 jam, orkestrasinya itu planningnya biasanya bikin 3 bulan, 4 bulan. Gitu. Jadi kita mesti mikirin dari berbagai macam sudut pandang. Kita mesti mintain approval dari segala macam pihak. Kita mesti banyak hal deh yang mesti dipertimbangkan, dipikirin semuanya. Aman gak nih kalau misalnya aku bilang
lebih fokus kalau Mas Yoyo ya, lebih fokus justru banyaknya tuh lebih ke planningnya daripada harus memusingkan eksekusinya, karena sebenarnya di planningnya itu udah diharapkan dengan baik gitu ya. Iya, kalau andai kan planningnya aja kita nggak mateng, udah pasti eksekusi nggak ada arah gitu kan. Jadinya kita mesti make sure ke setiap tim member yang ada di dalam tim network itu tahu kita tuh mau ngapain sih. Saya harus make sure mereka masing-masing clear yang mau kita lakukan apa. Every single comment yang mereka masukin saya harus make sure itu benar. Wow, oke. Itu. Jadi makanya untuk melakukan satu activity kayak gitu saya mesti istilahnya exercise juga. Exercise berapa kali kita mesti exercise. Oke, exercise pertama misalnya, masih banyak yang salah. Ternyata harusnya timeline 3 jam yang kita punya, let's say masih molor 4 jam, 5 jam gitu ya. Berarti apa yang mesti kita improve? Exercise seperti itu yang harus kita lakukan sampai pada akhirnya kita yakin, kita sure ini bisa dieksekusi dalam timeline waktu segini, pasti benar, nggak mungkin salah. Oke. Gitu. Ya makanya waktu itu kita bener-bener sampai nge-review sampai every single comment itu jangan sampai ada yang salah. Itu. Ya jadi memang itu enggak setiap hari kita memang pasti melakukan itu, memang enggak, karena kita juga ada beberapa pekerjaan lain seperti misalnya contoh ada tim aplikasi pengen bikin aplikasi baru gitu ya. Biasanya Agus tuh timnya Agus dari engineering ya. Dari tim engineering mau bikin aplikasi gini dong yuk, mau bikin servernya ada sekian, mau dilewatin lewat load balancer. Nih gimana nih baiknya. Nah di situ kita juga bisa memberikan konsultasi dari sudut pandang network tuh harusnya begini loh. Lu daripada bikin begini ini nggak efisien nih, jadi mendingan lu bikinnya begitu gitu. Oke. Jadi ya dari kita bisa memberikan pandangan dari sudut pandang network itu baiknya sebuah aplikasi di deploy itu seperti apa. Oke, ada bagian konsultasinya juga ya. Oke, mantap. Sedikit nambahin dari apa yang Yoyo bilang. Sebagai contoh nih kayak bikin aplikasi. Jadi pada saat kita bikin aplikasi itu nggak sembarangan juga gitu ya. Misalnya contohnya pada saat kita bikin aplikasi kita akan nanya, terutama untuk bagiannya Yoyo ya, kita akan nanya, ini yang akses siapa? Oke. Ya kan? Yang akan akses siapa? Di-hit dari mana? Siapa kliennya? Siapa produsernya? Yang memanage siapa? Dan tipe komunikasinya juga akan seperti apa? Misalnya contohnya, ini akan diakses dari internet. Kalau diakses dari internet, kita akan lewatnya begini. Kalau ini private line, ini kita akan lewatnya begini. Dari kita juga berkoordinasi dengan tim security dan segala macam untuk melihatin, security-nya akan seperti apa. Ya kan? Dari sisi kita juga segmentasinya harus dibuat seperti apa. Apalagi kita sekarang auto ini sudah PCI DSS. Jadi itu kerjanya Yoyo juga tuh nggak sembarangan. Jadi dia mesti tahu, ini yang akses siapa nih? Yang nge-hit server ini siapa? Ini. Yang akan operate siapa? Berarti kita harus bikin manajemen line. Traffic yang lewat kayak gimana? Kalau kayak gitu mungkin gue harus bikin traffic shaping. Benar kan Yo? Kayak gitu. Jadi engineering akan bikin aplikasinya, tapi kadang-kadang terutama dari tim engineering kadang-kadang suka lupa sebenarnya ini masih banyak loh barang-barang di luar ini yang kita harus perhatikan juga. Dari servernya juga si HDW juga masih tahu tuh servernya. Ini transaksinya seberapa besar, ya kan? Kalau transaksi besar kita harus siapin server yang modelnya kayak begini, resource-nya harus berapa besar, tipe disk yang harus kita provide kayak apa juga, ya kan? Terus failover-nya seperti apa? Yoyo juga nanya, failover-nya akan seperti apa? Kalau sampai ada apa-apa ini kemana? Kayak gitu-gitu. Jadi just application itu is one thing, but program yang dibuat, tapi untuk to make this thing completely reliable, enterprise grade system, itu tete bengeknya banyak. Iya, tete bengeknya. Iya, apalagi melihat posisi Alto kan, dimana kita udah proses cukup banyak lah volume nasional gitu untuk semua payment. Jadi
semua sistem di Alto bisa dibilang majority adalah critical system, which is kalau misalnya ada perubahan atau mau implement sesuatu, memang kayak Yoyo bilang gitu loh, butuh proper planning. Selain proper planning, harus proper execution juga seperti itu. Karena ya kalau misalnya something happen, impact-nya ya ke member, ke nasabah gitu loh, dan we are selling our services gitu loh. Makanya itu penting banget sih, yang kayak tadi Yoyo bilang itu. Wow. Ini ya benar-benar seperti kerangka ya. Kalau misalnya copot dikit kerangkanya ya kita petot gitu kan. Itu ini gokil banget sih, impactful banget berarti ya. That means memang IT ini benar-benar impactful gitu ya untuk Alto nih. Nah, tapi berarti apakah benar kalau misalnya ada statement yang bilang Alto itu fintech? What do you guys think? Oke. Gue yang jawab deh untuk yang ini ya. Apakah Alto itu fintech? To be honest, I don't think we are. Ya, karena bisnis yang kita jalan, at least is not 100% true. Okay, maybe 60 to 70% true. No. Maybe 50% true lah ya. 50 setengah ya. Ya, setengahnya true. Dimana sebenarnya bisnis yang kita lakukan sekarang itu adalah bisnis tradisional. Mostly itu IBFT dan segala macam itu udah jalan dari ya tahun 1993 itu ya, sejak Alto berdiri ya. Payment switching dan segala macam itu sebenarnya teknologi bukan teknologi yang baru. Tapi bisa dibilang kita banyak produk-produk digital yang dari timnya Mbak Mitia itu dimana kita provide new innovation of payment kayak gitu. Nah, di sini mungkin apakah itu bisa dibilang fintech? I would say yes, possible, gitu ya. Dan disitulah inovasi kita mungkin compare to the other company, di mana kita lebih ada banyak inovasi di situ. Nah, tapi kita secara company, menurut gua kita gayanya gaya fintech. Gayanya ya kita dari the way we work, the way environment, culture-nya gitu ya, lebih ke situ ya. Culture-nya mungkin lebih ke arah typical startup, which is what our CEO Pak Arman yang bisa dibilang memang membuat culture ini lebih fleksibel, lebih apa, yang penting we value the result. Kurang lebih seperti itu sih. Oke deh, berarti 50% true ya. 50% true. Oke. Karena bisnis IBFT kita yang switching itu, payment switching is basically traditional business, has been living for the past 20 years at least, right? Yeah. Correct. Yeah. Oke. Jadi so we are 50% true that we are fintech gitu ya. Menurut gua. Oke. Kalau dari Mas Yoyo, dari Ko Willy, what do you guys think? Fintech, financial technology. Yes, kita perusahaan yang bergerak di bidang finansial dan kita adalah true perusahaan teknologi. Oke. Yes. Literally. Oke. Jadi nggak salah ya berarti ya kalau dibilang seperti salah. itu ya. Oke. Nah, aku jadi tertarik nih untuk ngelihat lebih ke organization ya, secara organization gitu ya. Tadi kan aku pernah mention di awal kalau misalnya ini tuh salah satu divisi yang paling banyak orangnya, ya kan, bawa RT RW di sini ya kan. Kalau misalnya di IT nih kayak gitu. Dan tadi interestingly Pak WG juga ngomong tentang secara company kita itu mirip fintech, katanya kayak gitu kan, secara environment kayak gitu. Nah, mungkin aku bisa nanya nih dari Pak WG, Ko Willy ataupun Mas Yoyo gitu ya. Kalau misalnya sebagai divisi yang paling banyak membernya, is it hard to manage with this kind of environment, in this kind of culture gitu ya, yang seperti fintech ini? Menurut kalian tuh susah nggak sih menjalani IT sekarang ini nih di Alto gitu? Siapa mau? Ko Willy dulu deh, boleh. Okay. The good thing about fintech style, kalau kita kerja ala fintech style adalah yang gua rasakan terutama kebebasan yang kita terima, yang kita bisa lakukan, yang bisa kita explore di saat kita bekerja gitu loh. Bukan cuma
biasa kan memang orang asosiasinya kalau fintech itu wah ke anak-anaknya anak muda semua nih, pakaiannya bebas semua kayak gitu-gitu kan. Nah di Alto juga ada orang tua sih. Oke. Ada sih ya. Dia begini langsung. Oke. Gitu. Ya. Aku goyang-goyang aja deh. Ya, cuma ya itu style fintech itu lebih di mana setiap orang, terutama ini dalam IT ya dan engineeringnya, mereka itu diberikan kebebasan gitu loh untuk kalau lu mau do innovative things, feel free to do it gitu loh. Nah, lu mau explore, it's fine. Tapi maksudnya you have day to day job you need to do. Tapi kalau misalnya lu ada ide apa segala macam untuk misalnya mengenhance existing products yang kita punya, feel free to say it out loud gitu loh. We will hear and we will review it together. Gitu. Nah, itu yang gua rasakan di Alto gitu loh, dimana everybody has a voice. Jadi bukan semua cuma terima dengar instruksi dan jalankan instruksi. Nah, itu yang menurut gua sih ya itu fintech style ya, yang dimana semua orang equal seperti itu. Sama yang kedua yang gua rasakan beda banget dengan ya mungkin gua compare ya dengan perusahaan gua sebelumnya adalah won't say the name anyway. jangan. Adalah di mana untuk urusan jam kerja pun sebenarnya lu dibebasin. Dalam artian bahwa lu nggak akan dipaksa bahwa oke, lu jam segini lu harus ngabsen, lu jam segini lu harus pulang. They working in Alto especially, apalagi kalau misalnya di IT adalah ya terserah lu mau kerja jam berapa, yang penting lu deliver the result. Seperti itu. Yang penting lu bisa deliver the result. Even kalau misalnya lu cuma kerja 6 jam doang lu di kantor, tapi result lu deliver gitu loh. You can go home. Itu kata bos gua. Seperti itu sih. Gitu. Yang penting lu deliver result gitu loh. Nah, jadi itu yang style atau things yang gua lihat. Ya itu yang partially true itu ya, bahwa cara kerja di Alto, culture-nya especially di IT ya itu kita mengadopsi kayak fintech style gitu sih, which is beda banget sama perusahaan gue sebelumnya, di mana gue harus pakai pantofel, gue harus pakai celana bahan, pakai batik dan segala macam gitu. Pertama kali datang kerja pakai batik, malu gue tanya lu mau interview di mana emang? Oh iya. Pernah ditanya gitu. Iya, untung kita bisa pakai kaos ya guys di sini. Lihat kita semua memakai kaos. Actually kejadian satu. Waktu itu ada sama HCM juga. Ditanyain. Waktu itu lagi MPP ya kalau nggak salah. Lagi MPP. Semua dipanggil. Kak. Giliran dia Pak. Gue bilang salah lu sendiri pakai batik mulu sih lu. Akhirnya mencoba ya Kak. Iya Kak. Habis itu besoknya suruh bininya beli kaos. Oke, mantap. Berarti itu ini ya learning from the mistake ya. Oke. Nah kalau misalnya dari Mas Yola sendiri gimana nih? Kalau dari gue sih gue gak bilang di IT itu hard ya. Tapi gue bilang IT itu challenging. Gue gak bilang ini hard sih. Ini gue bilang gue lebih suka bilang ini challenging. Kenapa challenging? Ya banyak challenge yang memang kita temuin sehari-hari, banyak challenge yang selalu kita seiring dengan berjalannya dinamika bisnis yang terjadi gitu ya. Ada aja gitu loh challenge yang mengharuskan kita berpikir, oke, ini gimana ya? Ini overcome ini gimana ya? Oh iya, ada kejadian kayak begini nih. Kita mesti ngapain nih supaya yang kayak begini nggak kejadian lagi? Gitu. Ya, challenge yang seperti itu yang selalu kita dapetin, yang selalu kita harus pikirin bersama-sama. That's why di dalam tim network kita selalu apa ya namanya ya, selalu ada session di mana kita bisa share, kita bisa sharing satu sama lain. Kita ada problem, kita ada masalah, kita ada satu challenge baru. Kita kumpul, taruh di meja, kita ngobrol bareng. Everyone please speak up. Everyone please feel free to say anything. Gitu. Nggak ada lagi misalnya ini saya atasan, lu bawahan, nggak ada. Nice. Kita sama-sama. Kalau gue nggak tahu ya gue nggak tahu, mungkin lu lebih tahu gitu ya. Itu sering kali terjadi kayak gitu. Jadi that's why saya lebih suka mereka untuk speak up, mereka untuk ngomong, untuk menyampaikan ide.
menurut sudut pandang mereka apa, menurut sudut pandang saya gimana, menurut pandangnya dia gimana, dan seterusnya. Everyone should pick up. Oh, so it's more into challenging ya, bukan hard. Challenging banget. Oke, challenging banget Pak. Tapi menarik loh yang tadi Mas Yoyo bilang kalau misalnya memang ada this kind of apa ya bilangnya culture kali ya, kayak gitu ya, untuk kita diskusi nih. Is it that culture that you wanna bring into IT division? What kind of vision and what kind of vision and culture that you actually wanna bring? Personally gini ya, kalau gue dari IT, I personally classify myself as an engineer. Okay. And I'm an engineer, I'm also a boy. And as any kind of boy, we'll always like a new toy. Not a new wife, but a new toy. Okay? Serem nih. So, bininya di seberang. Jadi, tujuannya kenapa? Maksudnya gini, new toy itu gimana? Boys will be boys and we always, engineers typically like to have a new toy. Dimana ya itu tadi kita balikin ke teman-teman, mungkin Willy dan Yoyo bisa confirm that this is what I've said before. Dimana kalau bisa kalian tuh coba lihat hal-hal yang baru, gimana caranya, dan apa yang sifatnya BAU, gimana caranya kita otomatisasi. Karena dengan otomatisasi tersebut kalian bisa mengeksplor barang yang baru. Nggak perlu lagi ngerjain barang-barang yang sifatnya harus dikerjain lagi tiap hari seperti itu. Okay. So that's the meaning of giving them the new toy. And there is my job is to keep giving them the new toy, giving them the new challenge and things like that. Okay. Dan gue juga mau dari tim gue adalah they are the one who come up with the idea, and my job is to challenge that solution supaya solusinya juga benar, gitu kan. And of course I have the executive veto on this particular part, tapi in general gue bilang, oke, rencana lu mau seperti apa? Dan gue selalu bilang, mungkin Yoyo lebih sering ketemu untuk masalah-masalah begini. Gue akan nanya, kalau kayak gini gimana? Kalau kayak gitu gimana? Oke, good. Kalau kayak gini gimana? Yang ini gimana? Udah lu pikirin belum? Udah. Oh yaudah, kalau memang udah, let's try. Apakah itu, makanya gue bilang try. Apakah itu foolproof? No. Ya kan? But we never know until we try. So the culture is definitely buat gue just like any kind of parents, there will be consequences. Bukan negatif ya, tapi there is positive and negative consequences as an enforcement. Dimana kalau kalian doing good, of course you have a positive consequences. If you guys doing something, of course I will point it out to you and saying that this is not right, let's not do this again, and things like that. Dan juga challenge the team, ya. Keep challenging the team. What can we do better? How can we do better day in and day out? Dan let them try a new toy. Let them try. Is it something yang the idea is this adalah let them try something that doesn't kill you. You know what I'm saying? Jadi it's okay to try something. Yeah. It's okay to try. Just make sure apa yang lu try itu sampai ada kesalahan pun nggak fatal. Jadi mau kejeduk dikit ya biarin aja. Ntar kalau kejeduk kan tahu gitu kan, jangan lakukan lagi. This is no problem. And I don't know. I think so far that's what I've been doing. I think. Ya kayak yang Bapak pernah ngomong bahwa you like to create new things. And you don't like, sebenarnya try to avoid bahwa you do the same thing over and over again gitu loh, karena itu yang Leonard bilang challenging, inovative, ya challenge the status quo, value-nya atau gitu, benar-benar dipraktekin sih sama dia sih. He likes to create new things, he likes to create things gitu loh, yang baru gitu, makanya and the good thing about it is whatever he said dari atasan gitu, bukan maksudnya instruksi, bukan kayak untuk ngelakukan ini lu begitu. Biasa by defaultnya adalah minta dulu pendapat menurut lu sendiri gimana gitu loh. Jadi kita yang di challenge, kita yang harus memikirkan, kita yang memang harus memutar otak dulu gitu loh, daripada sebenarnya serahin ke eksekutif gitu loh untuk mutusin. Jadi tipikal dari Pak WG adalah
lu mau jalaninnya kayak gimana? Explain to me gitu loh. Nah, kemudian kan biasanya kita kalau misalnya ngomong sama bos kan tentu harus pikirin segala aspek ya. Harus mikirin what if scenario, kalau dia tanya begini gimana, kalau dia tanya begitu gimana gitu loh. Nah, itu yang bikin kita jadinya muter otak dan kita bisa proper planning jadinya. Karena semua aspek udah kita pikirin gitu loh. Kemudian kita explain, oke, dari sisi PWG ya, kalau misalnya udah explain dan sesuai dengan kehendaknya dia ataupun misalnya secara nalarnya itu make sense, ya udah execute gitu loh. Jadi dia bukan tipe kalau yang lu harus jalaninnya pakai cara A, nggak boleh pakai cara B, nggak kayak gitu. Oke. There are situation di mana mungkin kita lakukan cara A, cara B bisa sama-sama dua-duanya. Cuma bedanya adalah kalau A pro and cons-nya gini, kalau B pro and cons-nya gini. And mereka kadang-kadang nggak bisa decide. And usually if that situation happen, I will the one who decide. Oke. Jadi apa ya? Membebaskan gitu ya, tapi tetap di dalam pagar gitu. Yes. Oke. Nah, sebenarnya nih dengan menjadi kerangka di sebuah company kayak gitu ya, dengan berbagai macam pilar juga tadi ada Mas Yoyo sebagai infra network, ada juga Ko Willy sebagai PMO dan Solution Architect Manager, dan ada engineering juga dan lain-lain kayak gitu ya. Itu tuh aku mau nanya, kita harus jujur ya guys ya, apa sih suka dukanya? Kayak gitu ya, apa sukanya? Aku suka part ini, tapi dukanya ada yang ini, kayak gitu. Itu tuh apa sih sebagai head, sebagai managers kayak gitu ya? Itu tuh apa sih sebenarnya suka dukanya nih menjadi IT dan menjadi role kalian gitu di Aalto kayak gitu? Mungkin Mas Yoyo dulu nih. Sukanya ini memang bidang gue gitu loh. Oke. Wow. Network ini emang bidang gue. Udah align gitu ya Mas ya? Sejak dulu gue lulus sekolah. Oh wow. Ya, lulus sekolah SMA. Itu gue udah belajar network. Ya. I don't even know a thing. Ya. Gue belajar network dan sampai sekarang gue masih di network. Gue masih belajar mendalami network. Jadi ini memang bidang gue gitu loh. Emang ini sesuatu yang memang gue suka. Gue enjoy di sini. Gitu loh. Ya itu sukanya. Nah, dukanya adalah sebenarnya bukan duka ya. Lebih ke arah ada ya balik lagi kayak ada tanggung jawab yang kalau andai kan sampai kita screw up, then everyone will pinpointing to me. Gitu. Itu ya. Yes, betul. Karena apa? Karena ya tadi yang gue bilang, ibaratnya network itu adalah pondasi rumah. Kalau screw up, rumahnya jebol, rumahnya roboh. Betul. Gitu kan? Nah, makanya itu dukanya adalah ketika sesuatu terjadi di dalam network gitu ya. Maka istilahnya yang teriak tuh banyak jadinya. Kenapa? Service pasti mati. Benar. Service pasti mati. Member pasti komplain. Koneksi ke member nggak jalan dan seterusnya. Itu dukanya. Cuman saya that's why kita selalu coba untuk berpikir gimana nih untuk reduce this risk gitu loh. Oke, misalnya kita punya sekian banyak member gitu ya. Kita punya sekian banyak member. Ternyata dari sekian banyak member sekian persennya sudah punya redundant link gitu misalnya. Dari ada kalau yang ini mati bisa failover ke sana dan seterusnya. Oke, di sisi kita bisa automatic failover, di sisi merekanya gimana, di sisi membernya gimana. Kalau ini kan sisi membernya nggak bisa, terus di sisi kita mesti ngapain? Ya hal-hal yang kayak gitu yang mesti dipikirin dan ya, istilahnya ada aja lah gitu ya. Ada aja ya. Ada aja yang istilahnya harusnya bisa nih begini, kok nggak bisa ya? Gitu. Iya, kok nggak jalan ya? Gitu loh. Pasti ada aja istilahnya. Sesuatu yang istilahnya nggak terduga terjadi. Pasti ada aja gitu loh. Ada aja. Kita udah bikin proper planning begini, ada aja. Oh ternyata kok begitu ya, gitu ya. Ini nih yang ininya ya. Oke. Ada aja yang kayak gitu tuh. Kecil ini nih. Oke. Kalau dari Ko Willy sendiri
Oke, kalau gue sih sukanya di IT adalah yang gue nggak pernah merasakan sih di sebelum-sebelumnya adalah di mana bond antar subdivisions di dalam IT gitu, masing-masing manajer kayak Agus, kayak HDW, kayak Anto, walaupun Anto baru join ya, sebelumnya kan nggak di IT. Kayak Yoyo itu bond kita tuh deket banget gitu loh, kayak udah kayak apa ya, temen gila, temen kayak gimana, brotherhoodnya itu mau close banget gitu loh. Nah itu yang gue nggak pernah experience sih sebelumnya gitu loh. Jadi secara support system gue juga dapet gitu loh. Dan karena kita deket, bond kita deket, jadi pun kalau misalnya kita ada satu masalah yang mungkin kita nggak bisa pecahin atau kita misalnya dalam certain pressure lah gitu, kita bisa saling backup gitu loh. Nah itu sukanya yang gua rasakan ya di IT gitu, spesifik di IT Alto, karena bond itu kerasa kuat banget antara manajer gitu loh. Nah itu satu. Kemudian yang kedua adalah ya enaknya adalah, sukanya adalah di mana gua kerja sekarang di perusahaan yang menghargai skill lu. Dalam artian bahwa kalau misalnya dia kantor ngelihat bahwa memang keahlian lu di bidang tertentu, misalnya di planning ataupun di managing project gitu, walaupun lu nggak pernah ngelakuin, tapi kalau misalnya orang-orang kantor ngeliat lu ada potensi, they will offer you. Karena mereka melihat, oke, itu value lu mau explore nggak gitu loh. Nah itu yang gua rasakan adalah setiap opportunity akan disesuaikan based on skill lu gitu loh. Jadi bukan yang kayak titah perintah bahwa oke, dari bos minta lu pindah ke legal misalnya kayak gitu. Enggak, tipe kalau nggak kayak gitu sih. Jadi benar-benar appreciate dari skill sama knowledge lu. Nah itu yang gua rasa, yang gua rasakan gua di IT gitu loh. Nah kalau dukanya mungkin adalah karena kan gua pegang solutioning, gua juga pegang PMO ya. Which is kalau PMO kan gua harus benar-benar make sure timeline semuanya line up, gua punya resource yang cukup. Nah cuma kan how to balance antara requirement dari tim produk ataupun requirement dari klien dengan kemampuan delivery kita gitu loh, di internal kita misalnya ke Agus, ke timnya. Nah, karena gue PMO, gue harus maintain timeline itu, jadi ada saat di mana gue sangat sering menghantui mereka. Gitu. Justru itu ya, dukanya ya menghantui orang ya. Iya, itu kerjanya PMO gitu loh, menghantui orang. Karena ya, gue mau make sure bahwa semuanya udah terdeliver, mereka tahu apa yang harus mereka lakukan, dan mereka bisa mendeliver itu on time gitu loh. Jadi ada ada suatu kejadian atau di mana gue butuh konfirmasi, tapi orang itu belum bisa confirm back ke gue gitu loh. Nah, mungkin dia sibuk apa segala macam. Gue akan make sure semua channel communication yang ada, gue akan kontak ke dia. Gitu. Instagram juga? Yes. Oh my god. Gue pernah. Bakat terpendamnya adalah debt collector sebenarnya. Ada ya innernya ya. Yes, betul. Dan Agus sudah pernah kena sama gue, HDW juga udah pernah kena sama gue gitu loh. Ini ya harus pada saatnya nanti mungkin Mas Yoyo juga akan kena. Atau mungkin Pak WG. I'm very sure. Ya, dukanya itu karena gue kerjaan gue lebih sering menghantui orang juga. Kadang gue jadi merasa nggak enak. Kadang orang nganggap gue, lu cerewet banget sih, lu nyari gue di multiple channel gitu loh, di Teams iya, di WhatsApp iya, di IG DM juga iya. Gue bilang iya, gue butuh lu secepatnya untuk confirm gue. Jadi ya that's what I'm doing gitu. Apalagi kalau misalnya gue kan pernah ngomong, ini kan karena WFH ya, jadi everything channelnya communication online gitu. Kalau misalnya ini WFO, gue bisa nungguin di samping lu sampai lu jawab dulu baru gue pergi gitu loh. Dan itu, agak ngeri sedep nih memang nih Kopilin ya. Dan itu gue lakuin dari dulu kayak gitu loh. Just to make sure mereka bisa commit, mereka bisa give me the response that I need, because I need to forward back to someone else gitu. Betul. Oke. Gitu sih, itu dukanya sih. Jadi gue kayak hantu aja menghantui orang gitu loh. Oke guys, so next time you see Ko Willy, dilihat dulu ya bisnisnya ini untuk apa nih. Dia begitu ngeliat Willy pikirnya gini, aduh gue ada utang apa sama dia ya? Nah itu dia. Gitu sih. Pikirkan ya, untuk bisnis apa, untuk perihal apa itu ya. Oke. Nah kalau untuk Pak WG sendiri nih,
Sukanya sebenarnya apa yang tadi barusan di Willy bilang, bonding kita at least with my team is very very good ya. Menurut gue ya, we all back up each other, we all apa ya, dari sisi gue memang gue punya culture di mana do your best. Sometimes you fail, it's okay, but I want every one of you to give your best, to try your best. Sometimes it doesn't work out, it's okay, but as long as you keep doing your best, it's fine. And itu gue lihat semua dari anak-anak ini. Juga juga bonding kita dengan yang lain-lain, dengan Yoyo. And, I mean, like I say, kita juga sering sejak mulai Delta udah merada turun, kita mulai sering ke kantor lagi, sering ngobrol kayak gitu-gitu ya. Jadi seru sih, memang membuat kerja di Alto itu menjadi menyenangkan despite all the challenges yang ada, yang kadang-kadang ada down lah, ini mesti ngapain, mesti gitu-gitu segala macam. Itu sukanya. Juga dari sisi gue sendiri kayak Yoyo bilang, I'm an engineer and I like technology ya. Jadi anything yang sifatnya teknologi, I always passionate about that. Dan juga gimana caranya. Typically gue tipe orang yang mungkin tadi Willy sempat ngomong, atau you Willy kayaknya ya sempat ngomong. I'm a builder. I like to build something. I like to build something. Jadi itu yang selalu menjadi passion gue. Once I build it, if possible, I want to build something else. Jadi selalu begitu. Dan kita mencari solusi dan segala macam seperti itu. Itu sukanya ya. Dan juga gue ngeliat Alto ini bertumbuh begitu cepatnya ya. Dari waktu gue join tuh di 2019, IT itu kalau nggak salah cuma 20 orang. Oh wow. Sekarang even less than 20 I think. Oh, wow. Now I think we have 70 ya. 75 Yeah, ya. So Saya nggak tahu nih soalnya. We grow like 3 4 times already. Nah, dukanya ya gimana ya? Maksudnya kadang-kadang sering inilah, kalau misalnya udah ada isu kayak gitu-gitu, buntut-buntutnya sering kenanya di IT sih. Karena suka rada repotnya di situ. Iya. Tapi ya itu resiko ya, memang resiko di kita, karena memang produk yang kita build definitely kadang-kadang ada isu atau ada setup yang kita kurang, ada yang kurang atau apa. Tapi in general so far masih menyenangkan sih, karena itu tadi. We all suffer we all enjoy together. When there is something bad happen, we all suffer together. Wow, itu guys. Mungkin tambahin dikit nih. Mungkin yang tadi yang Mas Willy bilang, bagaimana bonding kita itu. Kita mungkin bisa dibilang sampai pada level kita ngomong apapun, bercanda apapun, mau kasar mau gimana, kita nggak akan ada yang tersinggung. Oh my goodness, sampai situ ya ternyata ya. Gitu. Dan setiap, let's say, gue punya problem, gue punya masalah, gue lagi trouble gede banget. Kita tuh punya satu grup yang bisa ngomong apa aja sampai maki-maki, mau apapun, kita punya wadah untuk menumpahkan segala sesuatu yang kita. Ini gimana sih ini begitu sih kok begitu? Oh ini ya grup nyambat ya. Ternyata apa ya? Punya grup sambat. dan kalau saya lihat sih paling suka berantem misalnya Agus sama si Henry gitu loh. Bisa sampai salah-salahan gitu. Terus habis itu sambil ketawa-ketawa gitu. Oh wow, memang udah ini kejadian pembicaraan tadi siang ya. Oke, tadi siang. Dibacain guys live. Si Agusnya bilang, gue mau mandi dulu ya, gue mau salat Jumat. Terus guanya komen, emang lu yakin? Gue bilang, sholat nggak akan help you, tetap dosa lu akan gede. Gitu. Itu pembicaraan kita gitu loh. Terus ngomongin gue, sial lu, dia bilang gitu kan. Terus gue balas lagi, kalau neraka ada membership, I'm pretty sure most of us already get the membership. Gue bilang. Terus gue bilang lagi, gue sih nggak pede gue masuk surga. Pada ngakak semuanya. Ya itu side discussions atau side conversations di antara para manajer yang ada di IT. Ya kita sampai ke tahap ke level itu gitu loh. Ngejoknya gitu loh. Ya udah ada membership neraka ya guys. Mereka duluan nih yang masuk nih. Yang jaga malah sebenarnya ya. Oke. Fun ya, very fun. We'll be the first one to say hi.
Udah ada di gerbang. Halo, kami adalah anak-anak IT dari Alto. Kami di sini karena kami nggak pede masuk surga. Dari how extreme we are kalau lagi berdiskusi. Iya kayaknya. Oke, thank you so much. It's been very fun. Tapi sebenarnya sayangnya itu adalah question terakhir dari aku gitu ya. Tapi thank you so much untuk Mas Yoyo, Ko Willy dan juga Pak WG yang udah nemenin aku nih di podcast Kupas Divisi edisi IT pada hari ini. Mudah-mudahan podcast ini memberi kita semua inspirasi dan juga insight di kedepannya nih. Ya, mungkin untuk orang-orang yang mau di bidang IT atau misalnya mau join Alto ya kan, untuk orang-orang yang tertarik deh sama bidang IT, ini ya sedikit nih, walaupun tadi ada singgung-singgung neraka sedikit, tapi enggak kok. Enggak, kita bercanda aja. Masuk IT masuk neraka kok. Itu ya. Soalnya masih banyak opening di IT. Nah, bisa join ya membershipnya kayak gitu. Atau kali-kali bisa menyucikan kami kembali. Nah, benar, guys, tolonglah. Surga. Iya, betul. Mungkin kamu kah orangnya yang bisa menyucikan mereka? Kita tidak tahu ya. Oke, once again thank you so much dari teman-teman IT. Thank you so much Pak WG, thank you so much Ko Willy, dan juga thank you so much Mas Yoyo. It's been very fun, dan thank you so much untuk Alto listeners dan Alto family semua. Mudah-mudahan kalian bisa selalu sehat dan take care. Bye bye. Bye bye. See ya.